Selamat pagi, Selamat saudara pagi. terkasih di dalam Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa dilimpahkan dalam setiap hidup kita di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman yang berjudul Hidup sebagai Jemaat Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus banyak menuliskan gitu ya, bagaimana ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, kita ditempatkan dalam satu komunitas yang disebut dengan jemaat Tuhan. Tuhan tentu punya maksud dan rencana yang luar biasa bagi jemaatnya. Dan bagaimana menempatkan diri kita di dalam jemaat Tuhan tersebut. Ya, kita akan melihat di Roma 12 ayat 16. Nah, firman Tuhan itu berkata demikian. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap kamu pandai. Nah, kalau kita melihat firman ini, itu jelas bagaimana Paulus menasehati jemaat Tuhan, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Roma, gitu ya. Karena kita melihat gitu bagaimana ayat-ayat sebelumnya ya, itu berbicara mengenai tubuh Kristus. Ya. Misalnya di Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, ya, banyak itu menyatakan kita berada di dalam satu kumpulan atau komunitas, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang yang lain. Ya, bagaimana Paulus menggambarkan bahwa jemaat Tuhan itu sebagai satu tubuh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ya. Makanya secara lahiriah pun kita sering merasakan bahwa ikatan yang ada di antara jemaat Tuhan itu seringkali jauh lebih kuat dibandingkan saudara-saudara kita ya, karena kita menyadari bagaimana kesatuan roh itu Tuhan ciptakan di antara anak-anaknya dalam kumpulan jemaat Tuhan. Nah, secara khusus di Roma 12 ayat 16 ini, itu Paulus menasehati bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah anggota jemaat Tuhan. Ya. Nah, kita akan merujuk dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk memperjelas maksud sehati sepikir maupun apa yang dituliskan dalam terjemahan baru tadi ya. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu demikian firman Tuhan, hiduplah rukun satu sama lain ya. Janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Atau jangan menolak tugas-tugas yang rendah, katanya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Jadi, kata sehati speaker yang diterjemahkan dalam terjemahan baru tadi, itu merupakan satu tindakan aktif, ya, bukan pasif, bukan semata-mata langsung terjadi, bukan semata-mata langsung ada di dalam setiap diri kita. Tapi merupakan sikap aktif, ya, bagaimana menguasai, mengendalikan, menjaga pikiran dan perasaan kita terhadap saudara-saudara yang lain. Jadi agar sehati speaker itu ternyata ada satu kontribusi aktif dari masing-masing anggota jemaat. Di sini dikatakan bahwa sehati speaker itu mengandung satu tindakan nyata
Yang pertama adalah hiduplah rukun satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau jelas dikatakan, kalau kita ada masalah, terus di antara kita mencari mana yang benar itu sudah tindakan sebagai konsekuensi kesalahan awal yang kita buat, bahwa adanya persoalan saja di antara kamu, katanya, itu merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi sebelum muncul persoalan, itu seseorang harus sudah mempunyai sikap agar persoalan itu jangan terjadi. Wah, itu luar biasa ya. Antisipasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota jemaat kalau seperti itu ya. Jadi hidup rukun di sini bukan hanya sebagai ekspresi tidak adanya masalah, tapi semua orang harus berkontribusi agar munculnya masalah aja tidak pernah terjadi. Jadi apa tindakan berikutnya ya? Tidak saling menuntut, ya. Atau sebaliknya justru saling mengalah. Nah ini satu hal yang diajarkan kepada kita yang tidak kita dapatkan dari pola manapun, pola pendidikan manapun, yaitu kemampuan kita atau ketersediaan kita untuk saling mengalah. Ya. Banyak potensi yang menyebabkan sekelompok orang untuk tidak rukun atau munculnya masalah. Hal yang terbesar adalah perbedaan latar belakang satu dengan yang lain, ya. Cara berpikir, cara hidup, kondisi kehidupan, dan lain sebagainya. Itu tentu setiap orang bisa berbeda dan kemungkinan besar sangat berbeda satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Semua orang harus menyadari bahwa dipanggil untuk menjadi satu jemaat Tuhan adalah satu kesediaan untuk masing-masing berubah menjadi satu ciptaan yang baru. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya. Artinya apa? Jangan bersikap tinggi hati. Tinggi hati itu bisa karena kita merasa bahwa pendapat kita paling benar, kita paling terpelajar, sehingga pertimbangan kita paling lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya, firman Tuhan di terjemahan bahasa Indonesia sehari, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jadi, letakkan dirimu pada posisi yang paling rendah, paling sederhana. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kamu datang ke dalam satu perjamuan, jangan kamu duduk di depan, tapi lebih baik kita duduk di belakang, sehingga orang sampai menyuruh kita untuk duduk di depan. Artinya apa? Kita menempatkan diri pada posisi yang serendah-rendahnya. Itu bukan artinya kita menjadi rendah, tidak. Tapi justru kita sedang mempraktekkan kerendahan hati Tuhan. Sampai akhirnya ketika kita bersikap benar, maka penghargaan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kemudian jangan angkuh. Angkuh itu merasa bahwa sikap kita paling tepat, sehingga seolah-olah kita tidak perlu ditegur, dinasihati lagi. Segala hal yang kita ambil sudah merasa kita yang paling benar. Karena kita senior, kita paling benar. Jangan membatasi pergaulan, jangan merasa hebat. Tetapi setara sama kedudukannya dengan semua orang. Dalam gereja Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Kita semua berada pada tempat yang sama, yaitu kita membuka diri diajar oleh firman kebenaran. Tidak ada aspek kehidupan lain, ya, pertama hal-hal duniawi, di mana di organisasi lain tentu itu merupakan aspek utama yang membedakan
seorang dengan yang lain, tapi dalam jemaat Tuhan, harta, kedudukan, kepandaian, dan lain sebagainya itu tidak menjadi ukuran di dalam jemaat Tuhan. Kemudian di situ lebih jelas lagi dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, jangan menolak tugas-tugas yang rendah. Kita seringkali merasa ketika kita sudah mapan gitu untuk melakukan tugas yang remeh-temeh, wah saya sudah nggak pantas lagi lah, itu orang lain saja, atau itu berurusan dengan harga diri kita, gitu ya. Tinggalkan latar belakangmu, jangan bawa identitasmu dalam jemaat Tuhan. Ya sudah, sekalipun kita bos di perusahaan yang Tuhan percayakan, di profesi yang Tuhan percayakan, tapi sesungguhnya dalam jemaat Tuhan kita diajar untuk menempatkan diri dalam satu posisi yang paling rendah, karena Tuhan mengajar kita untuk melayani satu dengan yang lain. Jangan menganggap lebih pandai daripada yang sebenarnya, ya. Yaitu kita harus menjaga untuk tetap rendah hati, kemudian membuka hati seluas-luasnya, sehingga kita tetap bisa diajar, mau diajar, bersedia diajar oleh firman kebenaran. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup kita tidak berubah, itu karena dalam pikiran kita sudah ada benteng-benteng, sudah ada tembok yang tinggi. Kita merasa jalan kita sudah benar, kita memiliki kebenaran sendiri. Sehingga sesungguhnya sekalipun firman Tuhan sering disampaikan, firman Tuhan sering menyatakan kebenarannya di dalam diri kita, karena pikiran kita sudah tertutup dengan benteng keangkuhan, ya, kesombongan, itu firman tidak pernah bisa mengubahkan hidup kita. Jadi prinsipnya, setiap kita harus mau terus belajar, mau terus dididik, diajar oleh firman kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, firman sudah saya sampaikan, biarkan ini menjadi semangat kita, bahwa kita dipanggil untuk terus berubah menuju keserupaan di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.